Itu ya paling tidak ada dua persamaan. If we will use simultaneous equation model, at least we have two equation. With we have like a dependent variable in the right hand side. Ya. Kita mempunyai dependent variable di sebelah kanan. Ya, umumnya kita hanya mempunyai dependent variable itu di sebelah kiri ya. Jadi seperti ini. Y sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X1 plus U. Jadi Y-nya di sebelah kiri. Usually Y is in the left hand side and X in the right hand side. But uh, for the simultan model, we have independent variable with correlation with error. Yeah? If the independent variable correlation with error, we call this one is a simultan problem. Problem. Yeah. Yeah. When you study classic assumption, it should be independent, yeah, cannot correlated with any other variable except have correlation with y. But in the definition, it should be independent with error term. But when we have correlation between x and u, yeah, with the error, we call simultaneous problem. Yeah, that's why we put y in the right hand side. It means y is correlated with error term, but x is independent. That's why in the equation model, we call y is endogenous variable. Yeah? Y we call endogenous variable. Endogenous variable because they correlated with error. And egg we call exogenous variable. Exogenous variable. Yeah. It should be independent. Yeah. It should be free with error term. Ya. Jadi di sini di dalam persamaan ya sebelah kanan itu X-nya berkorelasi dengan U. Karena X-nya berkorelasi dengan U, maka ini kita katakan ada masalah simultan. Nah, kalau ada masalah simultan, kita tidak bisa mengestimasi persamaan ini dengan menggunakan OLS. If we have a simultaneous problem, we cannot use ordinary least square to estimate this equation. Yeah, we cannot estimate the equation using ordinary least square. So we have to modify the OLS. We have to modify the OLS when we have a simultaneous problem. Ya, jadi kita harus memodifikasi persamaannya jika ada masalah simultan. Ya, contoh persamaan di dalam teori ekonomi yang mempunyai masalah simultan. Example in the economic theory of the function which have a problem with simultaneous, yeah, like demand function or supply function. Yeah. In the demand function or supply function, we have the same variable like Q and P. Q and P is like the same variable. When you do this kind of, if you want to estimate this kind of function, you will not know whether the Q is for demand or Q for supply. We cannot make it a difference, yeah, between Q for demand and Q for supply. Jadi kalau kita punya fungsi demand atau fungsi supply, di mana kedua fungsi ini mempunyai variabel yang sama, ya, variabel Q dan variabel P, di mana
pada saat kita mau melakukan estimasi, kita mengumpulkan data, maka variabel kuantitas antara demand dan supply itu kita tidak bisa membedakan, ya. Jadi variabelnya sama. Jadi kita tidak tahu yang kita estimasi ini fungsi demand atau fungsi supply. Ini salah satu contoh masalah simultan di dalam teori ekonomi. Ya, jadi hati-hati nanti kalau mau bikin tesis menggunakan fungsi demand atau fungsi supply, di sini akan ada masalah yang namanya masalah simultan. Ya. Jadi masalah simultan itu ada hubungan antar variabel bebas dengan error termnya. Ya. Hubungan antara X dengan Y-nya. Ya, ini contohnya menunjukkan, ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga gitu ya, jika harga naik harusnya kan kalau fungsi demand itu harga naik maka jumlah barang yang diminta turun. Tetapi bisa jadi harga naik itu jumlah barang yang diminta itu naik, ya bisa jadi pada saat harga itu naik gitu ya, harga itu naik, P-nya itu naik, tetapi realitanya B-nya itu naik juga. Nah ini kan artinya apa? Dicerminkan dengan fungsi supply, ya. Jadi in the reality, sometimes when the price is increased, based on the theory, the demand for good it should be decreased. But your estimation, the demand will be increased, ya. Because there is a supply function. That's why this is the problem when you have a simultaneous problem, ya, in this case. Yeah. Otherwise, when the price is going down, it's the same thing. Yeah. If the price going down, for demand, it should be increased. Yeah. The quantity of demand should be increased. But when you estimate the quantity of demand is no decrease, but will decrease. Yeah. So this is like the supply function. That's why you have to be careful when you have a demand function and supply function in your thesis. Ya, jadi tadi itu untuk fungsi simultan itu kan paling tidak ada dua persamaan ya, tetapi sebetulnya di dalam fungsi simultan itu tidak harus dua, tetapi bisa banyak persamaan. Misalnya di sini ada M persamaan ya. In the simultaneous equation model, the equation can be greater than two equation. Yeah. In this case, we have like M equation. Yeah, we have M equation. This is the example for the simultaneous equation. Yeah. In the right hand side, we have y variable. Yeah. We call this one is endogenous variable. For X, we call this one is exogenous variable. Nah, untuk mengatasi ketika kita punya masalah simultan di sini, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ya, metode yang pertama ini agak complicated ya karena dikerjakan secara manual. Jadi how to overcome when we have a simultaneous problem, we have like conventional method to solve the problem. Yeah. But right now is everything is easy because we have a software that can solve quite fast. Yeah. But when we don't have a software, we can
estimate the simultaneous model with we call indirect least square. Yeah, we call the method as indirect least square. Yeah, this is the method how to solve the simultaneous problem using a conventional method. Yeah, we still using OLS, but we have to set up the we have to set up the reduced form equation. Yeah, I will explain you what is the reduced form equation. Yeah. Yeah. What is the reduced form equation? When we have a original equation, we call struktural equation ya. Jadi di dalam model persamaan simultan ini kita akan mencari bagaimana membuat persamaan reduced form ya. Persamaan reduced form ini dibentuk dari persamaan struktural. Nah, apa itu persamaan struktural? Contohnya di sini kita punya model Keynesian ya. We have a Keynesian model of income determination. Yeah, we have a consumption function and we have a income identity. Yeah. In this case, we call this one is structural equation. Yeah, structural equation. Yeah. This case we call a structural equation. For the structural equation, we will set up the reduced form equation. Reduced form equation. How to set up the reduced form equation? You can replace C with the consumption function ya. Kita bisa mereplace C ini dengan fungsi konsumsi, atau kita juga bisa mereplace Y ini dengan income identity ya. We can replace C with consumption function, or we can replace Y with the income identity. Yeah. If we replace this one, the equation will be Y is equal to beta 0 plus beta 1 Y1 plus U. If here we replace with income identity, it becomes C equal to beta 0 plus beta 1 C plus E plus U. Yeah. And then like this, we can move this one in the left hand side. Yeah, like 1 beta 1 Y beta 0 U. Y is equal to yeah, and plus U 1 minus beta 1 ya. Nah, this one is we call reduced form equation ya. It's the same thing for this one ya. You can multiply B1 with C and B1 with I. So in this case, we will have we move C variable in the left hand side, so we can have this equation C beta 0 plus beta 1E plus U. So C it will be equal to beta 0 1 minus beta 1 yeah. And then this one beta 1 over 1 minus beta 1, and then U over 1 minus beta 1 yeah. This one we also call reduced form equation yeah. Then we estimate the reduced form equation yeah. And the next step we will estimate the reduced form equation. You get the point, Ebo?
Yes. Ya. Nah, jadi di model persamaan simultan ini kita punya dua persamaan tadi yang kita sebut dengan persamaan struktural. Dari persamaan struktural itu kita akan membentuk yang namanya persamaan reduced form. Ya, caranya tadi sudah saya jelaskan bagaimana membuat reduced form. Jadi reduced formnya ini adalah reduced form, ini juga reduced form. Nah, baru langkah berikutnya kita mengestimasi reduced formnya, ya. Jadi yang kita estimasi itu bukan structural equation, tetapi yang kita estimasi adalah reduced formnya, ya. Yang kita estimasi adalah reduced formnya. Nah, setelah reduced formnya itu kita estimasi, ya. Tadi ini reduced form ya, di mana reduced form itu P0 itu tadi kan sama dengan di sini ya. Ini kan P0, ini P0, ini P1 ya. Jadi sama, cuman ini ditulisnya singkat ya. Ini P0, ini P1, ini I, ini adalah ini ya errornya ya. Jadi equation 3, this is a reduced form, is the same with this one. Ya, is the same. This one you estimate. Jadi yang diestimasi itu bukan struktural equation-nya, yang diestimasi adalah reduced form-nya. Ya, yang diestimasi reduced form-nya. Jadi Anda nanti mencari variabel Y dan variabel I ya. Y itu kan pendapatan, I-nya investasi, kemudian Anda estimasi, Anda akan dapatkan intercept-nya, dan Anda akan dapatkan slope-nya. Ya, jadi P0 itu adalah intercept, P1 adalah slope. Ya, this one is intercept, this one is slope. Di mana intercept-nya itu adalah sama dengan ini. Ya, nah. Beta 0, beta 1 itu kan koefisien pada structural equation ya. Jadi beta 0 and beta 1 is coefficient in the structural equation. That's why when you want to estimate the structural equation, when you want to estimate this structural equation, you cannot estimate directly using OLS methodology. You have to set up the reduced form first, and then you have to estimate the reduced form, and then you calculate manually. Yeah, you calculate manually beta 0 and beta 1 using this equation. Yeah, because when you estimate, you get the P0 and P1. In this case, you have two equations with two variables, so you can find this one, beta 0 and beta 1. Yeah, for P1 you will get beta 1. Yeah, for P1 you will get beta 1. So from this equation, ya dari sini Anda akan mendapatkan nilai beta 1 ya. Jadi beta 0 dan beta 1 sebagai koefisien persamaan struktural itu tidak bisa diestimasi langsung dengan menggunakan metode OLS ya. Yang diestimasi itu adalah reduced form-nya. Jadi dari reduced form-nya Anda akan mendapat nilai beta 0 dan beta 1. Beta 0 itu intercept, beta 1 itu adalah slope-nya. Nah, dari persamaan P1, dari persamaan P1 Anda bisa menghitung beta 1-nya ya. Jadi artinya Anda itu akan mengestimasi koefisien persamaan strukturalnya secara tidak langsung. Makanya nama metodenya adalah ILS, indirect least square. Ya, jadi dari sini itu kan akan sama dengan 1 min beta 1 sama dengan 1 per P1, beta 1-nya itu akan sama dengan min ya, min 1 ya, atau beta 1 itu sama dengan, atau beta 1 itu nggak usah min ya, 1 gini aja, min seper P1
ya. Jadi beta 1 itu akan sama dengan 1 min seperti P1 ya. Atau boleh juga Anda tulis menjadi P1 min 1 dibagi P1. Jadi beta satunya sudah ketemu ya. Beta satunya kita estimasi secara tidak langsung dengan menggunakan bantuan reduced form ya. Kemudian dari beta 1 Anda menghitung beta 0-nya ya. Beta satunya kan sudah ketemu, maka di sini beta 0 itu nilainya adalah P0 dikalikan 1 min beta 1. Sehingga ketemu kan beta 0 dan beta 1-nya. Ya. Yeah. In this simultaneous equation model, you cannot estimate beta 0 and beta 1 directly using OLS methodology, yeah. But you have to set up the reduced form. Yeah. From the reduced form, you can estimate this reduced form using OLS. Yeah. You can estimate reduced form equation using OLS. You will get P0 and P1. Yeah. P0 is intercept, P1 is slope. Nah, and then from the P0 and P1, you can calculate beta 1 and beta 0. Yeah? That's why you get the coefficient of consumption function. Yeah? You will get this coefficient from reduced form equation. Ya, jadi beta 0 dan beta 1 tidak bisa diestimasi langsung dengan OLS, tetapi harus melalui pembentukan reduced form. Ya, dari reduced form itulah, dari koefisien reduced form itulah kita bisa mendapatkan koefisien beta 0 dan beta 1. Dari sini ada pertanyaan. Any question for indirect least square? No. No, oke. Yang lain? Ada pertanyaan untuk model indirect least square? Ya. Tapi cara ini ya tidak digunakan ya. This method is not used in the reality because it's too complicated ya. If you have like a few equation, few variable is okay, but when you have more than 2 variable and then more than 2 equation, it will be complicated. Yeah, this is only the theory. Yeah, in the reality, you just use software easily than indirect least square methodology. But you have to understand the concept of simultaneous equation model. Yeah. First, we have method we call indirect least square. Indirect least square. Nah, masalah yang lain di dalam persamaan simultan dengan metode indirect least square ya. With this methodology, we still have a problem. Yeah, with this method, we still have a problem. Yeah, we call identification problem. Yeah, we call identification problem. This one just theory as well. Yeah. Now, in this problem, we have 3 types of problem. Yeah? We have 3 types of problem. First, we call under identification, and then second, we call just identification atau or exactly identification, and the third one we call over identification. Ya? Di dalam model simultan ini kita juga mempunyai masalah ya. Masalah ini kita sebut dengan masalah identifikasi. Di dalam masalah identifikasi ini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah under identifikasi, kemudian ada juga istilah full atau just identifikasi, kemudian ada juga masalah yang disebut dengan over identifikasi. Ya. Metode IFL indirect least square ya. Metode ILS indirect least square ILS. Metode ILS ini
tidak bisa dicari kalau kita mempunyai masalah under identifikasi, ya. Jadi ILS ini tidak bisa diimplementasikan jika kita punya masalah under identifikasi. In this method, in the ELS method, we cannot apply it when we have under identification problem. Ya, what is under identification problem? Ya, jadi apa itu masalah under identification? Masalah under identification itu kalau kita kekurangan informasi di dalam menyelesaikan atau menghitung koefisien persamaan struktural, ya. What is under identification problem? Ya? Under identification problem itu if we have lack information when we want to calculate the coefficient from the structural equation. Yeah? This is the problem, and we cannot solve how to estimate the coefficient in the structural equation. Yeah? This is the example. Yeah? When we have under identification, suppose like this, yeah? We have like one equation in this case, and we have one equation, and we have four coefficient we have to solve. So this one we call under identification problem. We cannot calculate alpha 0, beta 0, alpha 1, beta 1. We cannot estimate the coefficient of the structural equation when we have under identification problem. Ya. Jadi kita tidak bisa mengestimasi koefisien beta 0 dan beta 1 pada persamaan struktural ketika kita mempunyai masalah under identifikasi. Ya, ini contohnya agak sama. Jadi ini P1-nya, ya, jadi ada P0 dan P1. P0 kita dapatkan dari mengestimasi persamaan 6. P1 kita dapatkan dari mengestimasi persamaan 7. We can get the coefficient of P0 and P1 from the equation 6 and equation 7. But we cannot calculate the coefficient of the structural equation, ya, alpha 0, beta 1, alpha 1. We cannot calculated the coefficient of the structural equation, ya. Jadi kita tidak bisa menghitung, ya, koefisien dari persamaan struktural alpha 0, beta 0, alpha 1, beta 1, ya. Jadi kita tidak bisa mengestimasi melalui metode ILS karena ada masalah under identifikasi. Ya. We cannot estimate this coefficient from the structural equation because under identification problem. Yeah, this is just or exactly identification. Yeah. This is the example. We call this equation we call structural equation. Yeah. From the structural equation, we can set up the reduced form. Yeah. We replace we replace this one. Yeah. So Q demand equal to Q supply. So in this case, we will get the equation, yeah, because this one Q demand and this one is Q supply, and then we get this equation. We call this equation is reduced form. Yeah. From this equation, we get a reduced form equation, yeah? And then the second, we can get the second reduced form equation. Yeah, this one we setting P demand equal to P supply, so we can get the second reduced form equation. Yeah.
you have to calculate by yourself. Yeah, I just saw the finally result. This is the finally result. This is also the final result. Yeah, you can do by yourself. Yeah, this one. This is the example, and then maybe I have look one moment. Yeah, like this. Alpha zero minus beta zero. Yeah, and then uh, sorry. Yeah, alpha one PT1, and then this one I move to the left hand side, minus beta 1 PT equal to beta 0 minus alpha 0, yeah, minus alpha 2E, and then plus U2T minus U1V. From this case, we will get PT, yeah, equal to beta 0 over alpha 1 minus beta 1, yeah, minus alpha 2 over alpha 1 minus beta 1, and then investment, income, not investment, yeah. This is his income, and then plus U2T minus U1T over alpha 1 minus beta 1. Yeah. Then for this case, we will get PT is equal to P0, yeah, plus P1I, and then plus VT. Yeah, yeah. P0 is the same with this one. P1 is the same with this one. And then VT is the same with this one. Yeah. This we call reduced form equation. Yeah, you estimate this reduced form equation using OLS, and then you will get the intercept and the slope. Yeah, in here. Yeah, it's the same thing. Yeah. Sebentar ya, ini saya ada telepon yang harus saya angkat. Ini saya matikan dulu ya.
Oke, I will continue ya. Saya akan melanjutkan. Jadi tadi langkahnya kita mengestimasi fungsi reduce formnya ya di sini. Ini yang kita estimasi dengan metode OLS. Ya, kemudian kita juga mengestimasi fungsi reduce form yang kedua ya. Kalau tadi mencari mencari equation price-nya ya, equation price-nya. Sekarang dengan men-setting harga demand dan harga supply, when we setting price demand and equal to price supply, we will get this equation ya. This equation we call a reduced form equation. Ya, ini kita sebut dengan reduced form equation. Kemudian kita mengestimasi P2 dan P3 ya. From the reduced form equation, we estimate this equation using ordinary least square, and then we can get the intercept and the slope. Yeah, we get the intercept and the slope. This one, the intercept and the slope. We have like 4 equations in this case. Yeah. This is the equation 1, equation 2, equation 3, and equation 4. We have like 4 equations. And then we want to calculate the 0, 1, alpha 0, alpha 1, beta 0, beta 1. Yeah. And from this equation, we can get the coefficient of the structural equation. Yeah. This is, we have like beta 0 and beta 1. Yeah. From the structural equation, we will get the coefficient of the supply function. Yeah. Beta is the coefficient of the supply function. Yeah. So from the reduced form equation, we will get beta 0 and beta 1. Beta 1 is P3 divided by P1. We get beta 1, and then we put beta 1 here, and then we calculate from this equation ya, P2 minus beta 1 multiplied by P0, we will get beta 0. That's why we estimate the coefficient of the supply function using indirect least square. Jadi dari persamaan reduced form tadi, kita mengestimasi koefisiennya. Dari koefisien reduced form itu tadi, kita bisa menghitung beta 0 dan beta 1 ya. Beta 0, beta 1 ini adalah koefisien daripada fungsi strukturalnya. Jadi makanya ini kita sebut dengan metode yang tidak langsung, indirect least square. Oke. Any question? Ada pertanyaan sampai di sini untuk masalah exactly identified atau just identified? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke masalah over identifikasi. Ya, jadi kalau over identifikasi itu informasinya berlebih, gitu ya. Now we are going to over identification problem. Yeah, what is the over identification problem? Because we have more information. Yeah. We have more information. Yeah. It's the same thing. We have like structural equation, demand and supply. This one the structural equation. From the structural equation, we set up the reduced form equation. Q demand equal to Q supply, we get structural equation 1, and from the P demand equal to PS, we will get the second structural equation. Yeah? This one is the first structural reduced form equation, and the second is the
reduced form equation as well. Yeah, this is the reduced form equation, and this one is the structural equation. Yeah, this one is structural equation, and this one is the reduced form equation. And then we estimate using OLS to get the coefficient. To get the coefficient, ya kita estimasi persamaan reduced form untuk mendapatkan koefisien P0 sampai P6. Ya. Nah, dari koefisien P0 sampai P6 kita akan menghitung alfa 0 sampai dengan beta 2. Ya, kita akan menghitung alfa 0 sampai dengan beta 2. Nah, dalam perhitungan ini kita mempunyai informasi berlebih. Ya, ini hitungannya bisa dicoba secara manual. This is the calculation you can try at home, yeah, because this is take time. When you do manually, it will be take long time. Yeah, and why we call this is over information, because when we calculate beta 1, we will have two score. Yeah, beta 1 is P6 over P2 or P5 over P1. This is two score. That's why we call over identification. Ya, jadi karena informasinya berlebih, pada saat kita menghitung beta 1, kita akan mendapatkan dua nilai. Gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah masalah dari indirect least square. Ya, untuk masalah indirect least square ada pertanyaan? Bu, saya mohon izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan tentang identification problem sama over identification problem, di mana identification problem itu kan apa namanya kekurangan informasi, sedangkan over sedangkan over identification itu kan kelebihan informasi. Yang saya tanyakan itu, misalkan ada problem itu, apakah harus ada solusi biar nantinya bisa menggunakan SLS itu Ibu, atau itu harus diganti nanti variabelnya gitu. Terima kasih. Variabelnya tidak diganti, tetapi variabelnya yang ditambah. Ya. Jadi kalau ini kan over, berarti variabelnya di sini berlebih, mungkin salah satu dihilangkan. Gitu ya. Tapi kalau variabelnya itu cuma Q sama P saja gini. Nah, itu kemungkinan nanti bisa jadi under identification problem gitu ya. Jadi solusinya kalau ada under identification problem, tinggal variabelnya ditambah. Ya, contohnya tadi kan kalau under identifikasi tadi kan variabelnya cukup sedikit. Ya, jadi ini kan masalah under identifikasi. Nah, kita tidak bisa mengestimasi semuanya karena terlalu sedikit, makanya ditambahi fungsi demand itu selain harga apa? Fungsi demand itu selain harga apa yang mempengaruhi? Kan bisa pendapatan kan gitu, bisa harga barang lain, harga barang substitusi. Nah, itu jadi menambahinya juga berdasarkan teori gitu ya. Jadi kalau ada masalah under identifikasi, maka solusinya dengan menambahkan variabel lain ke dalam persamaan. Ya, jadi kalau tadi itu cuma Q sama P saja, itu ketemunya adalah under identifikasi. Nah, kita tambahi variabel pendapatan. Kan menurut teori bahwa jumlah barang yang diminta itu kan juga dipengaruhi pendapatan. Nah, itu nanti akan ketemu yang namanya exactly identified. Ya, fungsi supply juga butuh, bisa ditambahi. Nah, kalau nambahinnya kebanyakan, nanti bisa jadi akan terjadi yang namanya over identifikasi. Tetapi cara manual ini enggak, ya sudah tidak dipakai ya, ini hanya teori saja. Nanti ada cara yang lebih cepat gitu ya, ada cara yang lebih cepat. Ini hanya sekedar teori ya, hanya sekedar tahu gitu ya. Kalau dulu saya harus membuktikan itu, hitung-hitungannya itu harus saya buktikan ya, apalagi kalau persamaannya banyak, variabelnya banyak, itu membuktikannya cukup rumit ya, bukan susah, rumit ya, harus jeli. Nah, itu agak complicated kalau variabelnya terlalu banyak
ya. Jadi menghitungnya itu nanti agak rumit. Tetapi software sekarang ini sudah cukup mudah, ya. Tidak perlu mengidentifikasi, itu tidak perlu, gitu ya, Mas. Ada lagi mungkin yang ditanyakan yang lain? Terima kasih Izin Bu. Bu, eh, Ya, i- silakan Mas. izin Bu. Berarti saya mau mengkonfirmasi. Jadi kita harus memastikan bahwa variabel eksogen itu lebih banyak daripada variabel endogen saat berhadapan sama kasus simultan seperti ini Bu ya, biar tidak ada kasus tadi tuh unidentified tadi. Ya Bu ya. Bu- bukan itu, enggak. Jadi kita tidak mempedulikan apakah ini endogen, apakah eksogen. Enggak perlu. Tapi yang jelas di sini ada masalah simultan, ya. Jadi di sini ada masalah simultan, maka solusinya harus menggunakan metode simultan, tidak boleh menggunakan OLS. Jadi pada saat kita mengestimasi fungsi demand ini, kita tidak boleh menggunakan OLS karena ada masalah simultan. Nah, kalau ada masalah simultan, berarti kita harus ya melakukan tadi misalnya ya dengan cara reduce form tadi, ya. Seperti itu ya caranya. Itu salah satu mengatasinya. Tetapi nanti ada cara yang lain, yang metode yang lain yang akan saya terangkan habis ini. Nah, pada saat kita menggunakan metode ILS, nah itu harus terbebas dari masalah under identifikasi. Karena kalau ada masalah under identifikasi, kita tidak bisa mengestimasi koefisien pada struktural equation-nya. Kita tidak bisa mengestimasi koefisien pada struktural equation-nya karena kekurangan informasi. Kita menyebutnya kekurangan informasi, ya. Sebetulnya variabelnya kurang, gitu ya. Variabelnya kurang, kita boleh umumnya dikatakan kurang informasi, gitu ya. Tetapi kita nggak membedakan ini endogen apa eksogen, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting menambahi variabel lagi kalau nanti terdapat under identification tanpa melihat apakah itu endogen atau eksogen. Begitu, Mas? Bisa Ya, ditangkap? ya, berarti tadi model strukturalnya itu kita sederhanakan dulu menjadi model yang terreduce gitu ya Bu ya. Kemudian Iya, baru di under least square seperti itu ya Bu ya. iya. Jadi structural equation ini kita harus rubah ke dalam bentuk reduced form, ya. Nah, reduced form kalau Anda itu nggak bisa menghitung karena kurang persamaannya, nah itu berarti ada masalah under identifikasi. Ya tinggal nambahin variabel saja. Ya, misalnya fungsi demand mau saya tambahi variabel, misalnya income, mau saya tambahi lagi variabel harga barang lain, harga barang substitusi, kan boleh saja seperti itu. Ya, tetapi ini dalam realita nggak digunakan ya, Mas ya. Ini hanya dalam teori saja. Nanti dalam realitanya itu caranya lebih mudah. Ya, ini teorinya jauh lebih sulit. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin tanya, Ya. kalau misalnya secara OLS aja sudah signifikan, apakah perlu disimultankan, Bu? Misalnya konsumsi kan dipengaruhi pendapatan gitu. Nah itu udah terbukti signifikan. Kan sebenarnya kan pendapatan bisa diurai jadi persamaan sendiri kan. Itu kan sebenarnya bisa jadi simultan juga. Nah tapi kalau cuma dari value pendapatan aja udah signifikan, apakah bisa Bu? Itu sih yang mau saya tanyakan. Ya, jadi metode OLS itu, ini ya Mas ya, ini kan misalnya konsumsi itu fungsi pendapatan. Jadi ya misalnya kemudian ada fungsi, sorry ini intercepting nggak ada. Plus alfa 1 Y misalnya plus alfa 2. Ini investasi ya, kan gitu kan. Kemudian plus. Ya. Nah, kalau ini itu ada masalah simultan itu bisa jadi pendapatannya itu dipengaruhi oleh berarti dia ada masalah simultan. Nah itu
ada ujinya, uji simultan. Kalau dia ada masalah simultan, maka OLS tidak boleh digunakan meskipun koefisiennya signifikan. Oh Gitu iya, ya. harus diuji dulu berarti ya. Iya, begitu. Ya, jadi kalau ada masalah di sini, maka ya kita harus melakukan dengan metode simultan. Salah satu cara tadi menggunakan metode IFR, indirect least square, ya, indirect least square. Jadi OLS itu boleh digunakan selama tidak ada masalah simultan. Apa masalah simultan? Bahwa X itu berkorelasi dengan U. Apa itu masalah simultan? X-nya berkorelasi dengan U. Makanya variabelnya itu dikatakan variabel endogen. Jadi kita sudah tidak menyebut lagi variabel dependen dalam masalah simultan ini. Dalam masalah simultan ini kita menyebutnya endogen sama eksogen variabel. Jadi endogen variabel itu variabel yang dipengaruhi oleh U, baik letaknya di kiri maupun di kanan. Nah, kalau variabel yang tidak dipengaruhi oleh U baru kita katakan sebagai variabel eksogen. Jadi variabel eksogen ini tidak dipengaruhi oleh U. Itu ya, Mas. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang saya lanjutkan gitu ya dengan cara yang kedua. Ini kita katakan sebagai metode 2SLS, ya, metode yang lebih enak gitu ya, lebih gampang dibandingkan yang metode ILS tadi, indirect least square, ya. Ini tes for simultaneity, ya. Ada tesnya, kalau di buku Gujarati itu ada 2 macam tesnya untuk mengetes apakah variabel sebelah kanan kita itu ada masalah simultan atau tidak, ya. Jadi di sini namanya Hosman Specification Test. Nah, ini adalah caranya tadi ya. Di sini ada reduce form, gitu ya. Kemudian kita menguji di sini dengan Hosman Specification Test, tapi tes ini juga dikerjakan secara manual. Tetapi umumnya ya di semua software itu kan ada ujinya yang tinggal kita ketik sintaksnya langsung keluar, jadi tidak perlu setting sendiri. Nah, ini bagaimana menguji uji simultan. Jadi uji simultan ini dari reduce form ini, ya. Jadi reduce form ini di sini ada variabel P-nya, I-nya, sama R-nya, kemudian kita dapatkan errornya, ya. Kemudian errornya itu tahap yang kedua itu errornya itu kita regress, ya. Q itu kita regress pada P, ya. Kemudian kita akan melihat koefisiennya V, ya. Kita akan melihat koefisiennya V di sini, ya. Jadi tadi langkahnya kita estimasi equation satunya, ya. Kita estimasi equation 1, kemudian kita dapatkan nilai P-nya, errornya, ya. Setelah itu V-nya itu kita estimasi, gitu ya. Di sini ini hasil akhirnya kita estimasi, kita cek bagaimana koefisiennya V ini, ya. Jadi kalau koefisiennya V itu signifikan, ya, koefisiennya V itu signifikan, if V itu signifikan, maka do not reject hypothesis of simultan, ya, berarti ada masalah simultan, ya. Selama koefisien V-nya itu signifikan, maka ada masalah simultan, ya. Jadi paham ya? Jadi kalau kita ingin melihat apakah fungsi demand ini punya masalah simultan atau tidak, langkahnya kita setting reduce form-nya, ya. Dari sini kita lihat apakah V ini kalau kita estimasi dengan Q dia signifikan atau tidak, ya. Jadi kita dapatkan errornya dari regress tahap 1. Nah, kalau dapat V-nya ini kita regress dengan Q signifikan, maka di situ ada masalah simultan, ya. Jadi kita tes dulu.
Yeah. For Hostman test, we have to conduct whether our equation have simultaneous problem or not. Yeah. To do the Hostman specification test, we can do manually. This PPT, yeah, this transparency show how to do manually. Yeah. But in the Stata software or other software, we have just use the syntax and then you will get the result. But for this PPT, we have to do manually. Yeah. First, you have to set up the reduce form. Yeah. Until you set up the reduce form, you get the fee. Yeah. To estimate the fee or calculate the fee. When you get the fee, and then fee regress on key, sorry, on key, yeah, and then key regress on P and V, yeah, this one, yeah, this is the equation to test the coefficient of V. When the coefficient of V is significant, so there is a simultan problem. When there is simultan problem, you cannot use OLS methodology. Yeah, you get the point, Ebro? So if you don't use the OLS methodology, which method are you going to use? Is it the ILS or what? Sorry, can you repeat again? Yeah, what I mean, you said that one, if this one is related, you cannot use the OLS. So if you don't use the OLS, which method are you going to use now? Yeah, first you can use ELS. Yeah, if there is a Okay. yeah. But I do not recommended you to use ELS. I recommended you use 2SLS. Yeah. After this, I will explain you because this methodology is so complicated. Yeah, you have to do manually, but this method is easily. Okay, when you have a simultaneous problem, yeah. Another test for simultaneous problem, you can use Granger causality test. Yeah. I think when you study time series, you will be explain about Granger causality test. You already get this material for time series Granger causality? Sudah ya, Mas Belum, Ari? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Oh ya, mungkin nanti pada saat setelah kali ya nanti yang mungkin bagiannya Pak Erik ya itu akan diajarkan time series yang salah satunya nanti ada Granger causality test ya. Jadi ini mungkin tidak saya jelaskan biar nanti dijelaskan pada time series. Ini juga untuk ini juga bisa untuk menguji apakah ada masalah simultan atau tidak ya. Saya lewati yang Granger causality test. Oh ini PPT saya sudah habis ya, tuh SLS-nya nggak ada, harusnya ada, sebentar. Oh iya di sini, tuh SLS. Sebentar ya, saya carikan dulu PPT-nya, kok PPT-nya nggak ada di sini.